Ye Changsheng tidak mengecewakan harapan manajer Tian. Setengah bulan kemudian, dia kembali. Setelah beberapa penyelidikan, Ye Changsheng mengetahui bahwa reputasi Menara Wanbao selalu sangat baik. Mereka tidak pernah melakukan hal yang begitu tercela. Itulah mengapa pemberian ramuan spiritual berusia 2000 tahun oleh Han Li tidak menjadi masalah. Setelah memahami hal ini, Ye Changsheng merasa relatif tenang tentang Menara Wanbao. Dia datang lagi karena telah mengumpulkan cukup batu spiritual, 3000, untuk ditukar dengan kuot, gelang cahaya emas kuot. Kuot? Apa? Sudah dibeli? Kuot? Tanya Ye Changsheng, sedikit terkejut. Wajah manajer Tian menunjukkan penyesalan. Kuot? Benar, baru saja dibeli. Kakak Han datang terlambat. Kalau tidak, aku pasti akan menyimpan gelang cahaya emas ini untukmu. Kuot? Kuot? Baiklah, kalau begitu, aku pamit. Kuot? Ye Changsheng tidak menunggu manajer Tian menghentikannya, dan segera meninggalkan Menara Wanbao. Kuot? Adik Han ini pergi begitu terburu-buru, bukankah dia berencana untuk membunuh dan merampok seseorang? Kuot. Melihat punggung Ye Changsheng yang menjauh, manajer Tian berpikir dalam hati. Kuot. Baiklah, begitu dia keluar dari Menara Wanbao, dia bukan lagi urusan kita. Kuot. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali membaca. Kuot. Satu-satunya orang yang bisa menelan batu cahaya emas adalah Han Li, kan? Kuot. Kuot, orang ini, kecepatan aksinya sama sekali tidak lambat. Kuot, Ye Changsheng berpikir dalam hati. Jelas, iblis Tuhan telah memutuskan untuk pergi ke zona terlarang berwarna darah, jadi dia membeli artefak dan jimat sihir. Dan Ye Changsheng juga telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam uji coba berwarna darah. Hanya melalui metode ini dia dapat memperoleh pil pendirian fondasi secara legal. Ya, secara legal. Sebenarnya, Ye Changsheng juga memiliki beberapa metode untuk memperoleh pil pendirian fondasi, seperti pembunuhan dan perampokan. Tetapi semua metode ini ilegal. Begitu ia berhasil mencapai tahap pembentukan fondasi, ia akan terbongkar. Pil pembentukan fondasi adalah sumber daya langka, mustahil untuk dibeli di pasaran. Hanya pil pembentukan fondasi yang diberikan oleh sekte yang sah. Jika sekte tidak memberikan pil pembentukan fondasi kepada siapapun, dan orang itu tetap mencapai tahap pembentukan fondasi, itu akan menunjukkan adanya masalah. Sekte tentu akan mencoba menyelidiki sumber pil pembentukan fondasi orang tersebut. Dan penyelidikan dapat mengungkap masalahnya. Ye Changsheng tidak bisa menyelidiki. Begitu sekte menyelidikinya secara menyeluruh, kemajuannya dari tingkat ke-5 ke tingkat ke-12 pemurnian Qi dalam 2 tahun akan terbongkar. Pembunuhan kakak Li dan kakak Wang juga akan terbongkar. Masalah pemberian ribuan koin emas di Menara Wanbao sebelumnya akan terbongkar. Bahaya ini terlalu besar. Ye Changsheng tidak berani mengambil risiko seperti itu, jadi ia membutuhkan pil pembentukan fondasi yang sah. Bagi Ye Changsheng sekarang, berpartisipasi dalam ujian darah pada dasarnya tanpa bahaya. Sekuat apapun kultivator tahap pemurnian Qi, mereka tidak akan mampu menahan bola petir surgawi miliknya. Dan dia memiliki 30 bola petir surgawi. Selain itu, sejumlah besar jimat yang ada padanya juga merupakan senjata yang ampuh. Lebih jauh lagi,
Dia juga memiliki 3 artefak sihir tingkat atas. Dengan jaminan ini, berpartisipasi dalam ujian darah tidak akan menjadi masalah. Quote, Hanli mungkin masih memiliki ramuan spiritual berusia 1000 tahun. Aku harus menemukan cara untuk menukarnya. Quote, pikir Ye Changsheng dalam hati saat meninggalkan pasar. Ramuan spiritual berusia 1000 tahun, sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan, bukan dicari. Saat ini, Hanli sangat membutuhkan berbagai peralatan untuk melewati ujian terlarang darah. Dengan harga yang relatif kecil, dia dapat menukarnya dengan ramuan spiritual berusia 1000 tahun darinya. Setelah ia kembali dari ujian terlarang darah dan berhasil mencapai pendirian fondasi, akan sangat sulit untuk berdagang dengannya. Saat itu, iblis tuahan tidak akan cemas dan terburu-buru seperti sekarang. Meninggalkan pasar, Ye Changsheng melihat sekeliling. Ia melihat sesosok berdiri di atas artefak terbang ke kejauhan. Sosok di atas artefak itu memiliki kulit gelap dan penampilan biasa. Itu adalah Hanli. Ye Changsheng segera mengejarnya. Quote, Kakak Han, aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Quote, Ye Changsheng mendekat dan menyapanya. Quote, Kakak Ye, quote. Hanli juga terkejut melihat Ye Changsheng muncul. Pada saat yang sama, rasa tidak nyaman muncul di hatinya. Hanli selalu menyimpan kecurigaan terhadap siapapun yang mendekatinya tanpa alasan. Quote, adik Ye ini, ketika kita bertemu lebih dari setahun yang lalu, kultivasinya jauh lebih rendah dariku. Namun sekarang ia telah melampauku begitu jauh. Quote, Hanli sangat terkejut. Ia hampir tak percaya. Dengan kultivasinya yang bergantung pada pil obat, kecepatannya jelas tidak secepat adik junior Ye ini. Melihat kultivasi Ye Changsheng lebih tinggi darinya, Hanli menjadi semakin waspada. Quote, Kakak Han, aku baru saja mendapat kabar dari paviliun 10.000 harta karun bahwa kau memiliki obat spiritual berusia 1000 tahun, kan? Quote, kata-kata Ye Changsheng membuat ekspresi Hanli berubah drastis. Quote, paviliun 10.000 harta karun membocorkan informasiku kepada orang lain. Quote, hati Hanli dipenuhi dengan keheranan dan kemarahan. Menara Wanbao ini terlalu tidak lazim. Bagaimana mereka bisa dengan bebas membocorkan informasi pelanggan? Terlebih lagi, dia telah menyembunyikan identitasnya. Bagaimana Menara Wanbao mengetahui identitas aslinya? Hanli merasa merinding. Menara Wanbao ini terlalu aneh. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah membeli apapun di pasar lembah Huangfeng lagi. Melakukan transaksi di sini sama sekali tidak memberikan rasa aman. Quote, aku sudah memberikan satu-satunya ramuan spiritual berusia 1000 tahunku ke Menara Wanbao. Jika kau mau, kau bisa pergi ke Menara Wanbao untuk melakukan transaksi. Quote, kata Hanli ragu-ragu. Quote, saudaraku, jangan terburu-buru. Kudengar kau membeli senjata sihir, bersiap untuk ujian terlarang darah. Quote. Hanli terdiam sejenak, lalu berkata, Quote, benar, aku memang berniat begitu. Quote. Ye Changsheng tersenyum dan berkata, Quote, aku juga berencana pergi ke ujian terlarang darah. Jimat 10.000 harta karun itu adalah sesuatu yang kuincar, tapi aku tidak menyangka kakak senior sampai duluan. Sungguh disayangkan. Quote. Quote, adik junior, apa rencanamu? Quote, tanya Hanli dengan tenang.
Quote, aku ingin bertanya pada kakak senior apakah kau membutuhkan artefak kelas atas atau jimat tingkat tinggi. Aku punya artefak pertahanan kelas atas di sini. Quote. Setelah mengatakan itu, Ye Changsheng mengeluarkan perisai terbang besi hitam. Tentu saja, ini sudah replika. Quote, aku sangat membutuhkan obat spiritual berusia 1000 tahun, jadi aku bisa menjual artefak ini. Quote, melihat perisai terbang besi hitam, hati Han Li langsung berdebar. Saat ini, dia hanya memiliki satu artefak kelas atas, pedang ibu anak jimat emas. Artefak pertahanan kelas atas yang dikeluarkan Ye Changsheng sangat menarik baginya. Han Li sama sekali tidak yakin untuk memasuki area terlarangnya. Ia baru berada di tingkat kultivasi pemurnian Qi ke-11. Tanpa perlindungan yang memadai, bagaimana mungkin ia bisa melawan mereka yang berada di tingkat ke-12 atau ke-13? Quote, karena adik ini sudah tahu aku memiliki ramuan spiritual berusia 1000 tahun, mengapa tidak membuat kesepakatan dengannya? Quote, Han Li mulai berpikir. Setelah berpikir sejenak, Han Li berkata, quote, aku memang memiliki ramuan spiritual berusia 1000 tahun, tetapi mengingat nilainya, perisai terbang besi hitammu mungkin tidak cukup. Quote. Sebuah perisai terbang besi hitam bernilai sekitar 6 atau 700 batu spiritual, sedangkan ramuan spiritual berusia 1000 tahun bernilai sekitar 3000 batu spiritual. Quote, itu pasti. Dengan nilai ramuan spiritual berusia 1000 tahun, kau pasti bisa menukarnya dengan beberapa perisai terbang besi hitam. Quote. Quote. Oleh karena itu, aku akan menambahkan 10 jimat tingkat tinggi dan 1500 batu spiritual ke dalam pertukaran dengan kakak Han. Bagaimana menurutmu? Quote. Ye Changsheng menawarkan harga yang menggiurkan bagi Han Li. 10 jimat tingkat tinggi bernilai sekitar 2 hingga 300 batu spiritual, ditambah perisai terbang besi Xuan, ditambah 1500 batu spiritual, sehingga totalnya kurang dari 2500 batu spiritual. Secara tegas, Ye Changsheng memperoleh keuntungan yang cukup besar dari transaksi ini. Namun, dalam transaksi semacam ini, nilai barang bukanlah selalu faktor penentu. Bagi Han Li, artefak pertahanan dan jimat tingkat tinggi jauh lebih menarik daripada ramuan spiritual berusia ribuan tahun. Oleh karena itu, ia bersedia menerima harga ini. Quote, baiklah, sepakat. Quote. Keduanya menemukan sudut yang tenang untuk melakukan transaksi mereka. Demikianlah, sebuah ranting ungu berusia 1000 tahun muncul di tangan Ye Changsheng. Quote, setiap kali aku berdagang dengan kakak Han, selalu ada kejutan menyenangkan. Kakak, jika Anda memiliki ramuan spiritual atau eliksir lagi di masa mendatang, jangan ragu untuk menjualnya kepada saya. Saya akan memberi Anda harga yang bagus. Quote. Han Li menggelengkan kepalanya dengan kuat. Quote, aku sendiri bahkan tidak memiliki cukup eliksir, dan ini adalah satu-satunya ramuan spiritual yang kumiliki. Aku khawatir aku tidak akan bisa berbisnis lagi dengan adik Ye. Quote. Quote. Haha, tidak apa-apa. Mari kita bicarakan nanti ketika kakak Han memiliki lebih banyak. Quote. Quote, pasar ini agak jauh dari lembah Huang Feng. Kakak, apakah Anda ingin ikut dengan saya? Quote, tanya Ye Changsheng. Han Li menggelengkan kepalanya. Quote, aku ada urusan lain yang harus diurus.
Adik, kau duluan saja. Kuot. Kuot, kalau begitu, Kakak Han, sampai jumpa lagi. Kuot. Ye Changsheng tertawa terbahak-bahak dan pergi dengan artefak magisnya. Menunggu hingga sosoknya menghilang, ekspresi Han Li menunjukkan campuran ketidakpastian dan kekhawatiran. Sesaat kemudian, ia pergi ke arah yang berlawanan dari Ye Changsheng. Ye Changsheng mengelilingi pegunungan Taiyue selama beberapa hari sebelum kembali ke pegunungan Taiyue. Ia melakukan ini, tentu saja karena takut seseorang mungkin mengikutinya. Saat ia terbang di atas puncak gunung, Ye Changsheng tiba-tiba mendengar suara yang jernih dan menyenangkan. Kuot, Kakak Lu, mengapa kita harus datang ke tempat terpencil seperti ini untuk membahas masalah tanah terlarang berwarna darah? Kuot. Kuot, adik, ada banyak orang di lembah Huang Feng. Akan buruk jika ada informasi yang bocor. Kuot. Kuot, Dek, Kuot. Duduk di depan tumpukan kayu bakar adalah seorang pria dan seorang wanita. Suara yang baru saja mereka dengar berasal dari mulut mereka. Kuot, Kakak Lu dan Kakak Chen. Kuot, Ye Changsheng mengenali identitas mereka. Ia segera bersembunyi di samping untuk mengamati, berhati-hati agar tidak mengganggu mereka berdua. Kakak Lu, yang memiliki akar roh angin tingkat 12 pada tahap pemurnian Qi, sangat terkenal di lembah Huang Feng. Seorang murid tingkat rendah yang telah menarik perhatian para petinggi. Akar roh angin adalah bakat yang mendekati akar roh surgawi. Dapat dikatakan bahwa selama orang ini terus berkultivasi secara normal, keberhasilan dalam pembentukan fondasi hampir pasti. Di masa depan, bahkan mungkin untuk mencapai inti emas. Kakak Chen, yang bernama Chen Qiayan, juga memiliki reputasi besar di lembah Huang Feng, tetapi bukan karena kekuatannya, melainkan karena penampilannya yang luar biasa. Kakak Chen sangat cantik, dan di antara murid-murid lembah Huang Feng, hanya Dongshuan Apos, murid leluhur Hong Fu, yang dapat dibandingkan dengannya. Kuot, minumlah, aku membawa anggur, ini sangat enak. Kuot. Kakak Lu mengeluarkan secangkir anggur dan menawarkannya kepada Kakak Chen. Kakak Chen, tanpa curiga, meminumnya sampai habis. Kuot, murid-murid dari keluarga kultivasi bangsawan ini terlalu ceroboh. Kuot, pikir Ye Changsheng dalam hati. Kakak Chen berasal dari keluarga kultivasi bangsawan di Vietnam, keluarga Chen. Kakak Lu ini adalah seseorang yang diatur oleh keluarga untuknya. Selama mereka berdua berhasil mencapai tahap pembentukan fondasi, mereka akan menjadi mitra kultivasi ganda. Kuot, kakak sudah memiliki pil pembentukan fondasi. Mengapa kau masih ingin pergi ke tanah terlarang berwarna darah? Kuot, tanya Kakak Chen. Dia tidak memperhatikan sesuatu yang aneh saat itu, tetapi ekspresi Kakak Lu perlahan berubah. Senyum dingin muncul di matanya. Kuot, tidak perlu pergi lagi. Selama leluhur Hong Fu setuju untuk membantuku, tahap pembentukan fondasi bukan hanya masalah waktu. Kuot. Pada saat ini, Kakak Chen tiba-tiba merasa pusing dan seluruh tubuhnya mulai terasa panas dan kering. Kuot? Apa? Kuot? Ia bergumam pelan, sedikit rasa takut terlihat di matanya. Senyum Kakak Lu dengan cepat melebar, tatapan puas karena keinginannya terpenuhi terlihat di matanya. Kuot? Untuk memberitahu adik Jing Apos, tentang perselingkuhanku, aku hanya bisa mempersulitmu. Kuot. Kuot. Lagi pula,
Guru besar Hong Fu adalah pria yang paling dibenci dan tidak berperasaan. Kuot. Kuot? Kau, anggur ini, kuot. Mata kakak Chen menjadi kabur. Kuot? Bubuk Huan-Huan. Kuot? Wajah kakak Lu tersenyum jahat. Dalam sekejap, gelombang amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati kakak Chen. Matanya hampir menyemburkan api. Rasa sakit, amarah, dan niat membunuh berputar-putar di dalam dirinya, tetapi ia sama sekali tidak berdaya. Karena kakak Lu melambaikan tangannya, dan teknik pengikat angin mengikatnya dengan erat. Kuot, jangan menatapku, adikku. Lagi pula, kau belum pernah merasakan kebahagiaan keintiman antara pria dan wanita. Mengapa tidak membiarkan kakakmu menyayangimu dengan semestinya? Kalau tidak, jika kau meninggal nanti, bukankah itu akan menjadi sia-sia bagi wanita cantik ini? Kuot. Melihat wajah Chen Qiaotian yang memesona, hati kakak Lu terbakar hasrat. Kecantikan seperti itu akan sangat disayangkan jika mati di sini hari ini. Tapi tidak ada pilihan lain. Dibandingkan dengan Dong Xuan Apos, kekuatan keluarga Chen Qiaotian jauh lebih lemah, tidak mampu memberikan banyak bantuan kepadanya. Kuot, sayang sekali, Kuot. Kakak Lu menghela napas dalam hati, hendak mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Kuot, siapa di sana? Kuot. Kakak Lu dengan cepat melompat ke samping, berteriak keras. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya. Teknik dinding angin. Begitu ia mengaktifkan dinding angin, kakak Lu melihat tombak pendek berwarna hijau menusuk ke arahnya tanpa suara. Kuot, bang, au kuot. Tombak itu menghantam dinding angin, menimbulkan bunyi gedebuk yang keras. Pemandangan ini membuat keringat dingin mengalir di punggung kakak Lu. Ia hampir saja, jika sedikit lebih lambat, batang tombak itu akan menembus tubuhnya. Sungguh licik. Kuot, siapa di sana? Keluarlah. Kuot, kakak Lu terengah-engah. Di sisi lain, menghadapi efek intens dari bubuk persatuan harmonis, kakak Chen, yang berjuang kesakitan, mendengar suara ini, dan matanya, yang tadinya dipenuhi keputusasaan, tiba-tiba bersinar dengan secercah harapan. Kuot, tombak bulan hijau, bukankah itu artefak magis kakak Wang? Kuot. Setelah dengan cermat memeriksa tombak pendek itu, kakak Lu berseru kaget. Kuot, ceka-ceka, kakak Lu benar-benar aneh, melakukan hal-hal jahat di tempat terpencil ini, tanpa malu-malu bertingkah seperti seorang pria sejati. Kuot. Kuot, siapa kau? Kalau kau berani, jangan sembunyikan wajahmu, keluarlah. Kuot. Sebuah bendera hijau besar muncul di tangan kakak Lu, matanya waspada tertuju pada hutan di depannya. Kuot, kau ingin bertemu denganku? Baiklah. Mari kita lihat apakah kau mampu menemukanku. Kuot. Kuot, wos, au kuot. 40 atau 50 bola api tiba-tiba terbang keluar dari hutan. Kakak Lu melompat ketakutan. Dengan begitu banyak bola api, bahkan teknik dinding angin miliknya, jimat tingkat tinggi, akan sulit untuk sepenuhnya memblokirnya. Dia segera menggunakan panji naga hijau,
mengirimkan bilah angin hijau yang menghancurkan setiap bola api. Kuot, kakak lu ini, dia masih punya kemampuan. Kuot. Ye Changsheng bersembunyi di balik bayangan, berpikir dalam hati. Ia merogoh tas penyimpanannya dan mengeluarkan 6 jimat tombak es. Kuot, desis, ayo kuot. Keenam jimat itu dilemparkan, berubah menjadi 6 tombak es yang melesat cepat ke depan. Melihat tombak-tombak es itu muncul, kakak Lu langsung ketakutan. Ia belum pernah melihat metode serangan seperti itu sebelumnya. Melempar 6 jimat tingkat tinggi sekaligus, tindakan macam apa itu? Ia segera mengaktifkan panji naga biru, dan seekor naga hijau terbang keluar dari panji itu, menghalangi tombak-tombak es. Tombak-tombak es yang tersisa, setelah bertabrakan dengan dinding angin, perlahan menghilang. Melihat ini, kakak Lu menghela napas lega. Kuot, kakak di hutan, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan perlahan. Kuot. Kuot, retak, kuot. Mengikuti suara yang menusuk tulang, kata-kata terakhir kakak Lu bahkan tidak bisa keluar dari mulutnya. Matanya melebar, wajahnya dipenuhi rasa tidak rela, dan ia jatuh ke tanah. Ye Changsheng muncul dari balik bayangan. Bahkan dalam kematian, kakak Lu tidak bisa melihat wajahnya sendiri. Ia melemparkan beberapa bola api, dengan terampil menghancurkan mayat dan mengumpulkan artefak magis yang jatuh. Tepat saat ia hendak mengambil tas penyimpanan, angin harum tiba-tiba berhembus dari belakangnya. Ye Changsheng terkejut, berbalik dan melihat wajah kakak Chen memerah, matanya yang indah memikat, langsung menyelimutinya. Kuot, kakak Chen, apa yang kau lakukan? Kuot. Kuot, tunggu. Kakak Chen, jangan lakukan ini. Kuot. Kuot, tidak. Kakak Chen, lepaskan aku. Kuot. Kuot, tidak. Kuot. Anak itu harus menjaga dirinya dengan baik saat keluar. Inilah kesadaran yang menghancurkan yang didapatkan Ye Changsheng hari ini. Awalnya ia datang dengan niat baik untuk menyelamatkan seseorang. Namun tanpa diduga, kakak Chen membalas kebaikannya dengan kebencian. Sungguh memalukan. Ye Changsheng tentu saja melawan dengan sekuat tenaga. Tetapi karena ia tidak mampu melawan, perlawanannya akhirnya gagal. Kuot, hahaha, kuot. Sebuah desahan keluar darinya. Ye Changsheng berbaring di tanah, menatap bulan dan bintang yang terang di langit, hatinya dipenuhi kesedihan. Suara isak tangis terdengar dari sampingnya. Kakak Chen terisak, tangannya menggenggam lututnya, seluruh dirinya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ia tidak mengerti mengapa takdir memperlakukannya seperti ini. Pertama, ia dikhianati, lalu ia kehilangan hal yang paling berharga. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba hari ini benar-benar telah membuatnya lelah. Apa arti hidup lagi? Ia bahkan belum mencapai tahap pembentukan fondasi, belum resmi menjadi pendamping Dao, namun ia sudah pergi begitu saja. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa dirugikan, dan isak tangisnya semakin keras. Kuot, bang, au kuot. Sebuah suara jernih dan tajam tiba-tiba terdengar di langit malam. Kuot, kuot. Kakak senior Chen berteriak kaget, menghentikan isak tangisnya,
tangannya terlipat di belakang punggung, matanya dipenuhi rasa takut. Matanya merah, seperti kelinci yang ketakutan. Kuot, jangan menangis, itu mengganggu. Kuot, Ye Changsheng tak kuasa berkata. Ia sedang berpikir keras, dan isak tangis yang terus-menerus itu terus mengganggu pikirannya. Kuot, kaulah yang melemparkan dirimu padaku, apa yang kau salahkan? Kuot. Kuot, akulah korbannya. Kuot. Begitu kata-kata itu terucap, kakak senior Chen terkejut sesaat, lalu matanya langsung gelap. Hidungnya terasa perih, air mata menggenang, dan ia menangis terseduh-seduh tanpa terkendali. Saat ini, hati kakak Chen dipenuhi rasa kesal. Kehilangan seseorang sudah merupakan kejadian yang tak terduga. Ia hampir menerimanya setelah menangis beberapa saat. Bagaimana mungkin ia membayangkan bahwa pria yang tidak berperasaan ini akan mengucapkan kata-kata sedingin itu? Kali ini, secerca harapan yang muncul di hati kakak Chen lenyap dalam sekejap. Ia benar-benar kehilangan semua ilusi tentang kehidupan dan jalan di depannya. Lebih baik mati saja. Kuot, hahaha, kuot. Mendengar tangisan yang tak henti-hentinya, Ye Changsheng menghela napas, kepalanya terasa sakit. Wanita memang merepotkan. Ia masih harus menghiburnya. Ia duduk, mengulurkan tangannya, dan menarik kakak Chen ke samping. Kakak Chen sedikit meronta, tetapi tidak mampu melawan cengkeraman kuat Ye Changsheng. Tangisannya segera berhenti. Setelah panas mereda, Ye Changsheng meletakkan tangannya di belakang kepala, menatap langit berbintang. Saat ini, dia tampak seperti seorang filsuf. Tapi dia tidak sedang merenungkan filsafat apapun. Dia berada dalam keadaan bertanya-tanya tanpa henti. Kecantikan kakak senior Chen tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Kuot, masalah ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Kuot. Kuot, mengenai kematian kakak senior Lu, ketika orang lain menyebutkannya, kau masih ingin mengajukan 3 pertanyaan dan mengatakan apos, aku tidak tahu apos. Kuot, Ye Changsheng tiba-tiba berkata. Dia dengan tenang mempertimbangkan bagaimana menangani konsekuensinya. Meskipun, di antara puluhan ribu murid tahap pemurnian Qi di lembah Huangfeng, kematian satu orang cukup normal. Tetapi, akar spiritual angin seperti kakak senior Lu masih relatif sangat dihormati. Kematiannya pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Kita harus bersiap. Kuot, aku mengerti, Kuot. Saat ini, kakak senior Chen tidak lagi menangis terseduh-seduh seperti sebelumnya. Ia berada di samping Ye Changsheng. Matanya yang lembut dipenuhi kasih sayang. Kuot, ayahku adalah kepala keluarga Chen, dan keluarga Chen kita memiliki pengaruh yang cukup besar di lembah Huangfeng. Aku akan menangani masalah ini, Kuot. Ye Changsheng mengangguk dalam hati setelah mendengar ini. Ia tahu tidak akan ada masalah. Ia tidak ragu akan kekuatan keluarga Chen. Lagi pula, tidak ada hal penting yang terjadi sejak kematian kakak senior Zhonglu. Kuot, apa rencanamu untuk masa depan? Kuot. Setelah hening sejenak, kakak senior Chen tiba-tiba bertanya. Kuot, rencana? Tentu saja, aku akan menemukan cara untuk mencapai tahap pembentukan fondasi. Kuot. Kuot, dan bagaimana setelah tahap pembentukan fondasi? Kuot.
Ketika kakak senior Chen mengajukan pertanyaan ini, secerca harapan muncul di matanya. Quote, setelah mencapai tahap pembentukan fondasi, aku tentu saja akan terus meningkatkan kultivasiku, berharap akhirnya dapat membentuk inti emas. Quote, Ye Changsheng menjawab dengan tenang. Di dunia kultivasi ini, apa yang paling penting? Tentu saja, kultivasi. Meningkatkan kultivasi selalu menjadi prioritas utama. Semua orang lain harus memberi jalan. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, tatapan kakak senior Chen menunjukkan arti. Ia segera berdiri dan menenangkan diri. Quote, mengenai masalah ini, aku tidak ingin siapapun di lembah ini mengetahui hubungan antara kau dan aku. Quote, ia tiba-tiba berkata dengan nada dingin. Quote, itu wajar. Aku juga tidak ingin orang lain khawatir tentangku karena ini. Quote, Ye Changsheng berkata dengan santai. Melihat sikapnya, kakak senior Chen sangat marah. Ia mendengus dingin, dan tanpa berkata apa-apa, langsung mengendalikan artefak sihirnya untuk terbang menuju lembah Huang Feng. Ye Changsheng memperhatikan sosoknya yang menjauh, senyum sinis teruk di bibirnya. Ia juga mengangkat artefak sihirnya dan terbang ke arah yang berbeda. Bagaimana mungkin dia tidak memahami niat kakak senior Chen? Dia hanya ingin dia membuat beberapa janji, seperti menjadi kekasihnya setelah mencapai tahap pembentukan fondasi. Konyol. Bagaimana mungkin Ye Changsheng mengikat dirinya sendiri begitu cepat? Quote, aku dilahirkan untuk terbang bebas di langit. Quote, setelah berkeliaran di luar sebentar, Ye Changsheng kembali ke lembah Huang Feng. Setelah kembali, dia segera mengasingkan diri untuk berkultivasi, bertujuan untuk menembus ke tingkat ke-13 pemurnian Qi. Kematian kakak senior Lu di antara murid tingkat rendah lembah Huang Feng menyebabkan sedikit riak. Dia adalah tokoh terkenal, sangat dihormati oleh kalangan atas, namun kematiannya yang misterius benar-benar mengejutkan semua orang. Dengan tambahan kematian kakak senior Li dan kakak senior Wang di lembah Huang Feng, lembah Huang Feng telah kehilangan 3 murid pemurnian Qi tingkat tinggi yang elit. Setelah penyelidikan, lembah Huang Feng tidak menemukan apapun. Lagi pula, ketiga orang ini tewas di hutan belantara, jasad mereka hilang, jadi dari mana mereka harus mulai menyelidiki? Hanya tokoh-tokoh kuat dengan kultivasi mendalam yang mungkin dapat mengungkap penyebab kematian mereka. Bagaimana mungkin masalah ini membuat mereka khawatir? Oleh karena itu, kesimpulan akhirnya adalah bahwa murid-murid ini kemungkinan besar dibunuh oleh seseorang dari sekte lain. Ini bukan sekadar dugaan, ujian terlarang darah semakin dekat, dan kali ini bahkan lebih intens dan brutal dari sebelumnya. Oleh karena itu, wajar jika sekte lain akan bertindak lebih cepat dan menyingkirkan beberapa musuh yang mengancam. Pada akhirnya, tanggapan lembah Huang Feng adalah mengingatkan para murid pemurnian Qi untuk berhati-hati saat keluar. Lalu mereka menghilang. Karena kematian ketiga orang ini, suasana di antara murid-murid tingkat bawah lembah Huang Feng menjadi agak tegang. Mereka yang bersiap untuk berpartisipasi dalam ujian terlarang darah sangat berhati-hati, tidak ragu-ragu untuk mendapatkan barang-barang yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Badai sedang mendekat, dan mereka sudah bisa mencium aroma darah segar. Ye Changsheng berlatih dalam pengasingan selama beberapa bulan di kediamannya. Saat ujian darah semakin dekat, kultivasinya pun meningkat. Ia menguasai teknik bintang surgawi roh emas tingkat ketiga,
menembus ke tingkat ke-13 pemurnian Qi. Pemurnian Qi puncak, ini adalah alam yang hanya sedikit orang yang dapat mencapainya. Quote, apakah ini armor cahaya perak? Quote, Ye Changsheng berdiri di depan cermin air, mengamati dirinya sendiri di cermin. Lapisan cahaya perak menutupi tubuhnya. Cahaya perak itu mengembun menjadi bentuk armor, membungkusnya dengan sangat erat. Quote, angin yang sangat kencang. Quote, gumam Ye Changsheng. Tubuhnya yang semula ramping kini tertutup oleh armor perak, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi agung dalam armor perak. Ye Changsheng merenung sejenak, lalu mengeluarkan artefak sihir tingkat atas. Ia mengendalikan artefak itu, melancarkan serangan ke arah dirinya sendiri. Quote, bang, au quote. Dentuman keras bergema, baju besi perak yang berkilauan terang menangkis serangan senjata sihir tingkat atas. Quote, benar-benar sesuai dengan reputasinya, kitab kuno ini tidak berbohong. Quote, Ye Changsheng sangat gembira. Teknik kultivasi ini memang sangat ampuh. Baju besi perak yang berkilauan itu mampu menahan serangan senjata sihir tingkat atas. Sekarang, dia memiliki aset lain untuk melindungi hidupnya. Quote, pedang petir surgawi, baju besi perak yang berkilauan, ratusan jimat, 4 senjata sihir tingkat atas. Dengan ini, aku bisa dengan percaya diri berpartisipasi dalam ujian darah. Quote, pikir Ye Changsheng dalam hati. Panji naga biru kakak Lu adalah senjata sihir tingkat atas, memiliki kekuatan yang sangat besar dan sangat membantu kekuatan Ye Changsheng. Perisai terbang besi hitam adalah senjata sihir pertahanan tingkat atas yang langka. Pedang awan api dan tombak bulan biru juga cukup luar biasa. Dengan beberapa artefak magis ini, Ye Changsheng sebenarnya lebih dari mampu untuk menimbulkan kekacauan di zona terlarang berwarna darah. Terlebih lagi, dengan kartu truf lainnya, dia bisa melakukan pembunuhan massal. Membuka pintu, Ye Changsheng bersiap untuk pergi dan menanyakan tentang zona terlarang berwarna darah. Tiba-tiba, dia terkejut. Di luar, di puncak gunung yang tidak jauh, berdiri seorang wanita dengan kecantikan yang menakjubkan. Meskipun ekspresinya sedingin es, seperti gunung es berusia 1000 tahun. Aura yang memikat di matanya tidak dapat disembunyikan oleh penampilan luarnya yang dingin. Quote, ini lagi. Quote, Ye Changsheng menghela napas tak berdaya. Wanita itu adalah kakak senior Chen. Suatu hari, ketika keduanya berpisah, kakak senior Chen, dengan sikapnya yang dingin, mengucapkan beberapa patah kata. Dia meminta agar Ye Changsheng, ketika bertemu dengannya lagi di lembah Huangfeng, tidak menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Pertemuan antara keduanya tak terduga. Bahkan jika mereka bertemu, mereka akan berpura-pura tidak saling mengenal. Tentu saja, Ye Changsheng setuju. Dia tidak ingin menarik perhatian. Dan jika dia memiliki hubungan dengan kakak senior Chen, yang memiliki reputasi cukup besar di lembah Huangfeng, bukankah itu akan menarik perhatian? Tetapi dia tahu bahwa niat kakak senior Chen telah berubah dengan cepat. Dia selalu muncul di luar kediaman Ye Changsheng, seolah-olah hanya lewat. Setiap kali, dia akan berjalan santai melewatinya. Tetapi masalahnya adalah, dia terlalu sering lewat. Ye Changsheng bertemu kakak senior Chen beberapa kali ketika dia keluar. Tetapi dia tidak bereaksi, dia sibuk berkultivasi. Kecuali ada sesuatu yang penting,
dia tidak ingin keluar. Sebelum mencapai tingkat kultivasi ke-13, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal-hal lain. Namun, sekarang, masalah yang menyangkut kakak senior Chen akhirnya perlu diselesaikan. Melihat Ye Changsheng muncul, kakak senior Chen perlahan berjalan mendekat. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, "Kuot, kenapa kau menatapku? Siapa yang menyuruhmu terus menatapku? Bukankah aku sudah bilang, Kuot?" "Kuot? Ah! Apa yang kau lakukan? Kuot. Kuot, ayo, ikut aku masuk rumah, Kuot." Ye Changsheng terlalu malas untuk memperhatikan akting dinginnya, dan langsung meraihnya dan menyeretnya ke kamarnya. "Kuot, apa yang ingin kau lakukan? Kuot." Kakak Chen melepaskan tangan Ye Changsheng, tampak sangat marah. Namun, meskipun ekspresinya sangat arogan, setelah masuk ke kamar, dia tidak menunjukkan niat untuk pergi. "Kuot, jangan pura-pura seperti itu di depanku. Kuot." Ye Changsheng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menariknya kembali dengan paksa. "Kuot, apa yang aku pura-pura? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Kuot." Ekspresi terkejut muncul di wajah kakak Chen saat dia berbicara dengan canggung. "Kuot? Bang? Kuot?" Tubuh kakak Chen menegang, lalu langsung tenang. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan dia dengan lembut dan patuh menundukkan kepalanya. "Kuot, kepribadianmu bukanlah kecantikan yang dingin. Penyamaranmu tidak cocok untukmu, itu sangat tidak menyenangkan, Kuot," kata Ye Changsheng. "Kuot, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kecantikan yang dingin? Aku bukan. Oh, lepaskan aku, Kuot." Dalam sekejap, gunung es itu mencair, menjadi selembut air. Rambutnya yang lembut dan hitam pekat terurai, melepaskan lapisan pelindungnya, membuatnya lembut dan patuh. Dia pada dasarnya lembut dan baik hati. Sikap dinginnya yang dipaksakan hanyalah hasil dari perasaan yang tidak wajar. Mungkin itu seperti, "Kuot, kau tidak membutuhkanku, dan aku merasa jijik padamu, Kuot." Namun pada akhirnya, dia tidak bisa melupakan apa yang terjadi hari itu, jadi dia terus mencari Ye Changsheng. Lagi pula, Ye Changsheng bukan hanya penyelamatnya, dia juga orang pertama yang pernah bersamanya. Poin kuncinya adalah, dialah yang memulainya. Hal ini membuat hati kakak Chen sangat rumit. Ye Changsheng menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hatinya, perlahan-lahan tenang di bawah tatapan bingung kakak Chen. Kakak Chen sedikit bingung. Namun segera, dia mengerti maksud Ye Changsheng. Keterkejutan, kebencian, rasa malu. Berbagai macam emosi melanda kakak Chen. Dia mendongak dan bertemu dengan tatapan Ye Changsheng yang teguh. Dia dengan enggan menerimanya. Matahari perlahan bergerak dari langit timur ke barat. Matahari sudah tinggi di langit. Kakak Chen tidak menyangka akan gagal secepat ini. Awalnya, dia berencana untuk terus berpura-pura di depan Ye Changsheng, untuk melihat apakah dia bisa mengubah sikapnya dan membuatnya lebih menghargainya. Dia bukan wanita sembarangan. Namun di hadapan ketegasan Ye Changsheng, dia dengan patuh menyerah. Saat ini, dia duduk dengan patuh di samping Ye Changsheng,
menikmati perasaan hangat ini. Quote, setelah kamu mencapai tahap pendirian fondasi, datanglah ke keluarga Chen untuk melamar. Oke? Quote, kakak Chen sedikit mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan tatapan memohon. Sejak hari itu, kakak Chen berharap Ye Changsheng bisa menjadi kekasihnya di masa depan. Ye Changsheng tampan, berbakat, dan memiliki hubungan yang dekat dengannya. Dari semua sudut pandang, itu adalah pasangan yang cocok. Tapi, alis Ye Changsheng berkerut. Mengapa wanita ini terus ingin melamar, mencari pasangan hidup? Tidak bisakah kau memikirkan kultivasi? Quote, terlalu dini untuk membicarakan ini sekarang, kita harus menunggu sampai aku mencapai tahap pembentukan fondasi terlebih dahulu. Quote, Ye Changsheng tiba-tiba berkata. Quote, bukankah kau sudah mendapatkan pil pembentukan fondasi? Dengan bakatmu, mencapai tahap pembentukan fondasi seharusnya tidak menjadi masalah. Quote, kakak senior Chen berkata dengan hati-hati. Quote, kau sangat percaya padaku. Tetapi kultivator akar roh ganda mana yang berani mengatakan mereka 90% yakin akan mencapai tahap pembentukan fondasi? Quote, di lembah Huangfeng, setidaknya ada 800, jika bukan 1000, kultivator akar roh ganda, dan tidak semuanya dijamin akan mencapai tahap pembentukan fondasi. Quote, selain itu, pil pembentukan fondasi itu tidak dapat diungkapkan, jadi bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan pil pembentukan fondasi itu? Quote, Ye Changsheng tahu bahwa pil pembentukan fondasi yang disebutkan kakak senior Chen adalah yang dia dapatkan dari kakak senior Lu yang telah meninggal. Jika dia sampai mengeluarkan pil pendirian fondasi itu, lembah Huangfeng akan segera tahu bahwa kakak senior Lu adalah orang yang membunuhnya. Meskipun seorang jenius yang telah meninggal dan seorang kultivator pendirian fondasi yang masih hidup memiliki tingkat kepentingan yang sangat berbeda, keduanya memiliki arti yang sangat berbeda. Lembah Huangfeng tidak bisa membunuhnya atau melumpuhkan kultivasinya karena hal ini. Tetapi aturan sekte bukan hanya sekadar formalitas. Memberlakukan pembatasan dan memaksanya untuk mengabdi pada sekte seumur hidup adalah hukuman yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, Ye Changsheng mutlak harus mendapatkan pil pendirian fondasi yang sah. Inilah mengapa, meskipun memiliki pil pendirian fondasi, dia harus berpartisipasi dalam ujian terlarang darah. Mendengar ucapan Ye Changsheng, kakak senior Chen menyadari pernyataannya tidak pantas. Itu benar sekali. Ye Changsheng tidak mungkin bisa mendapatkan pil pendirian fondasi itu. Quote, lalu apa rencanamu? Kau tidak bisa membeli pil pendirian fondasi di tempat lain. Quote, mata kakak senior Chen menunjukkan kekhawatiran. Quote, saat ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan pil pendirian fondasi dengan cepat adalah melalui ujian terlarang darah. Jadi aku berencana untuk ikut serta dalam ujian terlarang darah. Quote, kata Ye Changsheng dengan tenang. Quote, apa? Ujian terlarang darah? Tidak mungkin. Quote, kakak senior Chen duduk tegak karena terkejut. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Ye Changsheng mengangkat alisnya mendengar ini. Quote, apakah kau sedang mengguruiku? Quote, bang, quote. Quote, aku. Tapi, ujian terlarang darah terlalu berbahaya. Quote, mata indah kakak senior Chen berkaca-kaca saat ia berbicara dengan kesal. Quote,
Jangan khawatir, dengan kekuatanku, ujian terlarang darah bukanlah apa-apa bagiku. Kuat. Kuat, kau belum pernah melihat kekuatanku sebelumnya, kan? Bahkan seorang elit seperti kakak Lu pun tak sanggup menahan 3 gerakan dariku. Kuat. Ekspresi bersemangat Ye Changsheng membuat mata kakak Chen berkedip. Ia menyukai karakter yang biasanya tidak mencolok, tetapi di saat-saat penting selalu memiliki kemampuan untuk membendung gelombang. Namun, memikirkan semua rumor seputar ujian terlarang darah, ia sangat khawatir. Kuat, kalau tidak, aku tidak akan mencoba pembentukan fondasi terlebih dahulu. Kemudian, ketika saatnya tiba, aku akan mengatakan kau menggunakan pil pembentukan fondasi milikku. Kuat. Mata indah kakak Chen berkedip saat ia tiba-tiba memberikan saran ini. Kuat? Bang? Kuat. Kuat? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kuat. Kuat? Ujian terlarang darah terlalu berbahaya? Aku tidak ingin kau ikut serta. Kuat, kata kakak Chen pelan. Suaranya penuh dengan keluhan. Kuat, tenang saja, tak seorang pun di dunia ini yang lebih menghargai hidupnya sendiri daripada aku. Jika aku tidak benar-benar yakin, bagaimana mungkin aku bisa berpartisipasi dalam ujian berbahaya seperti itu? Kuat. Ye Changsheng dengan lembut mengelus wajah cantiknya, tiba-tiba menghiburnya dengan penuh kasih sayang. Kelembutan ini tiba-tiba memenuhi hati kakak Chen dengan emosi. Ia sangat berharap Ye Changsheng bisa begitu lembut padanya selamanya, sampai mereka berdua mencapai tahap pembentukan dasar, menjadi sahabat, dan menghabiskan tahun-tahun panjang mereka berlatih bersama. Kuat. Adikku, Kuat. Kakak Chen memanggil dengan lembut, matanya dipenuhi kerinduan. Beberapa hari kemudian, kakak Chen membawa 2 lembar giok. Kuat, ini adalah deskripsi zona terlarang darah dari semua murid keluarga Chen kita yang sebelumnya berpartisipasi dalam ujian terlarang darah. Aku membawa semuanya ke sini. Kuat. Kuat, di dalamnya terdapat peta kasar zona terlarang berwarna darah dan penandaan beberapa lokasi penting. Kuat. Kakak senior Chen menyerahkan 2 gulungan giok kepada Ye Changsheng. Saat ini, Ye Changsheng merasakan kekuatan keluarga-keluarga besar. Keluarga-keluarga kultivasi abadi ini, yang telah berdiri tegak selama ratusan, bahkan ribuan tahun, memiliki berbagai macam sumber daya, memang tidak boleh diremehkan. Kuat, aku punya seorang kakak laki-laki yang juga ingin ikut serta dalam ujian terlarang darah. Dia adalah salah satu dari 3 murid tingkat pemurnian Ki teratas di Lembah Huang Feng. Aku telah mempercayakan tugas ini kepadanya. Setelah masuk, dia akan menjagamu dengan baik. Kuat, kata kakak senior Chen dengan ekspresi khawatir. Dia masih belum bisa tenang dengan Ye Changsheng yang ikut serta dalam ujian terlarang darah seperti ini. Mendengar kata-katanya, alis Ye Changsheng mengerut. Menjagaku? Dia terlalu tua untuk membutuhkan itu. Aku bahkan mungkin harus waspada padanya. Namun, karena mengira ini adalah niat baik kakak senior Chen, dia tidak mengatakan apapun. Kakak senior Chen menatap pria di hadapannya, matanya dipenuhi kasih sayang yang tak terbatas. Hatinya benar-benar dipenuhi. Sekarang, semua pikirannya terfokus pada pria ini. Melangkah setengah langkah ke depan, kakak senior Chen secara proaktif merangkul Ye Changsheng, dengan lembut berkata, Kuat, adik junior,
Ketika kau berhasil kembali dari pendirian yayasan, kita akan menjadi sahabat. Kuot. Kulit kepala Ye Changsheng langsung merinding. Apakah kau mencoba menakutiku sampai mati? Bagaimana mungkin dia menggunakan taktik seperti itu? Melihat sedikit rasa takut dalam kata-kata kakak senior Chen, Ye Changsheng tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini kurang memiliki rasa aman. Dia menundukkan kepalanya, suaranya dipenuhi kasih sayang yang mendalam. Kuot, tenang saja, aku sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Kuot. Dia dengan lihai menyela kata-kata kakak senior Chen. Dalam ekspresi enggannya, dia terbawa ke dunia kekaguman. Setelah menggunakan kata-kata manis untuk menenangkan kakak senior Chen, Ye Changsheng pergi ke aula 100 teknik. Di sana, ia secara resmi mendaftar untuk berpartisipasi dalam ujian terlarang darah ini. Kuot. Aneh, sejak kapan murid pemurnian Qi tingkat puncak lainnya muncul di lembah ini? Kuot. Manajer Wang, yang bertanggung jawab atas pendaftaran, memperhatikan Ye Changsheng pergi dan bergumam. Pria ini sangat bingung. Jumlah murid tingkat puncak di lembah Huangfeng tidak banyak, dan ia mengenali setiap dari mereka. Ia tidak menyangka akan ada lagi yang tiba-tiba muncul. Kuot, baru mulai berkultivasi. Sepertinya lembah Huangfeng akan menuai hasil yang cukup besar kali ini di zona terlarang darah. Kuot, gumam manajer Wang. Meskipun ia merasa aneh bahwa murid tingkat atas seperti Ye Changsheng tiba-tiba muncul, manajer Wang tidak terlalu terkejut. Lagi pula, lembah Huangfeng memiliki lebih dari 10.000 murid, jadi tidak mengherankan jika ada bakat tersembunyi di dalamnya. Beberapa orang memang rendah hati, diam-diam mengumpulkan kekayaan, ada cukup banyak orang seperti itu di lembah Huangfeng. Beberapa hari kemudian, di aula utama lembah Huangfeng, ada puluhan orang berjubah kuning dengan berbagai tinggi badan. Yang memimpin mereka adalah ketua sekte, Zhongling Dao, diikuti oleh beberapa pengurus tahap pendirian fondasi. Semua kultivator pemurnian Qi yang tersisa bermaksud untuk berpartisipasi dalam ujian darah. Di antara orang-orang ini, Ye Changsheng hanya mengenal Han Li. Ketika pihak lain melihatnya, matanya sedikit bergetar. Sepertinya dia tidak tenang di dalam hatinya. Han Li selalu sangat waspada terhadap adik muda Ye yang misterius ini. Meskipun mereka telah melakukan 2 transaksi ramah, tidak pernah ada masalah. Tetapi Han Li selalu menjaga jarak dari sosok-sosok misterius dan tak terduga seperti itu. Terutama sekarang, adik Ye ini sebenarnya telah mencapai puncak tahap pemurnian Qi. Dia 2 tingkat lebih tinggi darinya, dan kekuatan sihirnya telah melampauinya berkali-kali. Jika pihak lain menargetkannya, Han Li benar-benar tidak yakin dia bisa mengatasinya. Han Li diam-diam berpikir dalam hati, setelah memasuki area terlarang berwarna darah, akan lebih baik untuk menghindari adik Ye ini. Siapapun yang dapat menghasilkan artefak sihir kelas atas untuk dijual hampir pasti memiliki banyak artefak seperti itu. Orang seperti itu adalah individu tingkat atas di area terlarang. Seorang pemburu. Perawakannya yang kecil membuatnya menjadi target sempurna bagi para ahli tingkat atas ini. Han Li menundukkan kepala dan merenung lama. Ketika dia mendongak lagi, dia mendapati adik Ye menatapnya dengan senyum yang bukan senyum sungguhan. Hal ini langsung membuatnya takut. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia memperhatikanku? Mengapa dia memperhatikanku?
Mungkinkah dia berencana menyerangku dalam ekspedisi tanah terlarang ini? Han Li mendesah dalam hati. Dia tidak menyangka menjadi target ahli tingkat 13 yang begitu kuat adalah hal yang baik. Kuot, Kakak Han, kau akhirnya tiba. Kuot, Ye Changsheng berjalan menghampiri Han Li dan berkata, Kuot, ekspedisi tanah terlarang ini, kurasa Kakak Han dipaksa untuk ikut serta, kan? Kuot. Kuot, tidak sama sekali. Kakak Ye hanya bercanda. Dengan tingkat kultivasiku, pergi ke tanah terlarang hanya akan membuatku menjadi umpan meriam. Kuot, Han Li memaksakan senyum. Menghadapi Ye Changsheng, yang kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak berani memanggilnya adik junior. Kuot, hahaha, kakak, kau terlalu rendah hati. Kuot. Kuot, orang lain mungkin tidak tahu kekuatan sejati kakak senior, tetapi aku tahu itu dengan sangat baik. Kuot. Kuot, menurutku, murid-murid tahap pemurnian Qi di sini hanyalah kerangka di dalam kuburan. Pahlawan sejati dunia hanyalah kakak senior dan kita berdua. Kuot, Ye Changsheng tersenyum misterius. Kuot, boom, au kuot. Guntur bergemuruh di cakrawala, diikuti serangkaian raungan naga.